seringnya hidup kita tuh nggak butuh untuk dirubah, tapi lebih banyak sebenarnya hidup kita ini butuh untuk stop dari mengkhianati diri. Hai semuanya, selamat datang di Stella Fito. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk ngobrolin lagi tentang kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, lebih dalam, lebih jujur, tapi semua kita bahas dengan lebih simpel. Dan di sini juga kita akan ngobrolin buat kalian yang berjiwa sensitif, yang selama ini sebenarnya nggak berani untuk jujur tentang diri kalian, tapi sebenarnya kalian termasuk orang-orang yang terlahir sebagai jiwa sensitif. Kenapa kita bahas ini? Karena kita lagi mencari cara untuk menuju pulangnya kita, menuju diri kita sendiri. Dan ini akan kita bahas dengan simpel, dengan santai, pelan-pelan. Dan kita akan mulai di pembahasan kali ini. Di episode sebelumnya, kita udah sama-sama ngobrolin tentang kedewasaan. Yang dimana bahwa dewasa itu sebenarnya bukan berarti kita menunda atau bertahan. Tapi kita dewasa itu menyadari apa yang terjadi di kehidupan kalian. Nah, kalau kalian belum nonton, aku nyaranin kalian untuk nonton di episode kedua. Biar apa? Biar kita nyambung dari pembahasannya sebelumnya ke pembahasannya kali ini. Nah, episode kali ini itu aku akan ngajak kalian ngobrol tentang sebenarnya bukan kehidupan kita berubah drastis. Kehidupan kita masih sama aja. Tapi kehidupan kita saat ini akan lebih jujur, kita akan lebih berani untuk berhenti dari mengkhianati diri kita. Dan kita akan menjadi diri kita, dan kita akan mulai hidup menjadi diri kita sendiri yang benar-benar real, bukan lagi pola dari luar. Mungkin kalian selama ini suka ada yang merasakan kayak, aku ini udah pindah tempat, udah pindah circle, udah pindah cara, udah berubah cara menghadapi sesuatu, terus kayak udah ganti lingkungan, ganti hubungan, bahkan ganti versi hidup kita yang berbeda dari sebelumnya, tapi di situ kayak ngerasa kok rasanya sama aja ya sama yang sebelumnya, kok kayaknya gini-gini aja ya. Coba kalian jujur, ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Kalian bisa tulis di komentar, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng di komentar. Dan selain rasanya yang sama, tapi kayak kalian suka mikir kayak gini nggak sih? Hidupnya udah berubah, tapi kok capeknya mirip ya? Terus kayak kok ada rasa sesaknya mirip ya, kok ngerasain di dadanya mirip ya. Nah, itu juga salah satu poin-poin yang dimana kayak kitanya udah berubah tapi kok masih sama-sama aja ya, kok kayaknya rasa yang itu muncul lagi ya. Terus nanti ujungnya kayak kalian merasa bersalah, kayak ini ada yang salah nih, kayaknya ada apa nih, ujungnya jadi kayak berputar-putar seperti itu. Dan sebenarnya kan kita udah bahas di episode sebelumnya yang dimana tentang looping pola. Jadi kayak kita ngerasa kok looping pola lagi ya. Sebelum aku bahas lebih dalam lagi, sebelum aku ajak kalian ngobrol lebih dalam lagi, aku ingin mengajak kalian untuk sama-sama mendengarkan cerita dari Yuki, gimana pengalaman dia tentang perubahan hidupnya ini, dan selama ini yang dia rasakan itu apa. Mari kita dengarkan sama-sama cerita dari Yuki. Semuanya, balik lagi sama aku. Kalau yang belum tahu aku namanya Yuki. Nah, di sini aku mau ceritain nih pengalaman aku dari pembahasan kalian yang tadi. Jadi dulu tuh aku sempat pacaran lumayan lama nih. Terus aku tuh ngerasa kayak, kok aku kayak gitu ya orangnya pas sama dia. Kayak aku kurang suka aja sama perkembangan aku selama pacaran sama orang ini. Jadi aku ngerasanya mungkin orang ini masalahnya kali ya. Aku harus cari orang lain, aku harus sama orang baru. Terus ya udah aku coba dong sama orang baru, tapi kayak nggak berubah, kayak sama aja, akunya juga tetap kayak gitu, padahal udah beda circle, udah beda orang, malah beda banget menurut aku. Tapi kenapa akunya tetap sama-sama aja ya? Nah, kalau kayak gini di pola matriks jiwa tuh apa sih? Coba kita balik lagi ke Kalaki, kita tanya dulu ya. Nah, gimana ceritanya Yuki? Biasanya kalian dengar cerita pengalamannya Kera, kali ini kalian dengar cerita pengalamannya Yuki. Kalian ada yang merasakan seperti itu juga nggak? Kalian udah ganti orang, ganti circle, ganti tempat, tapi kayak polanya sama-sama aja. Mungkin dari beberapa episode sebelumnya, itu kalian udah pernah tahu tentang looping pola. Yang dimana memang kayak kita berputar-putar di pola yang sama. Tapi sebenarnya kalau kalian udah merasa ingin dewasa, kalian udah merubah pola itu, sebenarnya kalian itu masuk ke fase yang lebih baik, masuk ke fase yang lebih lanjut, yaitu kalian masuk ke fase dewasa. Yang dimana kenapa pola itu balik lagi, itu karena sebenarnya kalian masuk ke fase dewasa, tapi cara kalian mengkhianati diri kalian
itu masih sama. Jadi makanya pola yang samalah yang muncul. Cuman berbedanya dulu fase mungkin bagi remaja, sekarang fase lebih dewasa. Nah, di matriks jiwa itu ada pola, selain pola looping pola, itu adalah kayak pola ini sering muncul sebagai pola mengorbankan diri sendiri. Sebenarnya mengorbankan diri sendiri itu bukan hal yang buruk. Tapi di sini mengorbankan diri sendirinya itu adalah untuk mengejar suatu harmonisasi. Kita mengorbankan diri sendiri karena kita berharap untuk tetap diharmonisasi, untuk berharap untuk pola kita atau hubungan kita baik-baik aja. Nah, niatnya sih baik sebenarnya, bukan niat yang buruk. Kita pengen selalu berharmonisasi dengan orang lain atau pihak lain. Bukan juga niatnya itu adalah kita memperkeruh masalah, karena kita udah masuk fase dewasa, jadi pasti kita pengen sesuatu yang lebih baik kan. Nah, justru dari niat baik itu, karena kita akhirnya mengkhianati diri sendiri, sampai akhirnya membuat kayak kita menjadi baik untuk harmonisasi keluar, tapi untuk ke diri sendiri itu nggak baik. Itulah yang dinamakan pola mengorbankan diri sendiri demi harmonisasi dari pihak lain. Nah, dari situlah akhirnya kayak kita belajar bertahan, kita belajar menerima pihak lain, belajar menerima orang lain, belajar menerima sistem lain, belajar menerima struktur lain. Tapi kita selalu mengkhianati diri sendiri, kita mengorbankan diri sendiri. Akhirnya disinilah yang bikin kalian jadi merasa capek. Kalian udah pindah-pindah pola, ganti-ganti pola, kalian udah berusaha merubah looping pola, keluar dari looping pola, tapi kalian selalu merasakan capek. Inilah kenapa kalian selalu merasakan itu. Kenapa kayak gitu? Karena kita itu terbiasa untuk, kita ini pengen merubah pola dengan cara memutuskan pihak orang lain atau memutuskan hubungan dengan orang lain atau mengganti circle-nya. Padahal sebenarnya memutus pola itu bukan berarti memutus hubungan kita sama seseorang atau sama circle. Tapi memutus pola itu adalah berubah merespon dari caranya kita. Kalau kita biasa merespon dengan mengkhianati diri, kita merespon berhubungan dengan mengkhianati diri dan kita kabur-kaburan atau kita berpindah-pindah tempat, itulah yang akan membuat kita looping dari merespon pola tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mau merubah polanya, itu adalah bukan memutuskan hubungannya, tapi memutuskan cara kalian merespon, merubah cara meresponnya. Nah, buat teman-teman yang berjiwa sensitif, mengkhianati diri ini tuh sering banget terasa seperti kayak bentuk cinta. Kita tuh kadang susah membedakan ini cinta atau memang benar-benar kita lagi merubah responnya. Kenapa kayak gitu? Karena buat orang yang berjiwa sensitif, itu kan seperti yang biasa aku bilang, kita itu merespon bukan hanya dari orangnya aja, tapi kita merespon dari energinya. Nah, energinya itu biasanya kesimpan di data kita atau kesimpan di badan kita, yang sampai akhirnya ya kita responnya itu sama gitu. Makanya buat teman-teman yang berjiwa sensitif, sebelum kalian memutuskan merubah pola atau sekalian untuk mengganti circle kalian atau berhubungan sama orang lain, coba kalian kenali dulu energinya. Bukan kenali energi orang itu, tapi kenali dulu energi kalian. Biasanya badan kalian itu merespon energi seperti apa. Sampai akhirnya setelah kalian tahu respon dari energi kalian atau dari diri kalian, energinya kayak gimana, barulah kalian melihat energi dari orang lain atau dari circle-nya. Sampai akhirnya kalian bisa cari tahu nih, biasanya aku merespon energi ini seperti ini. Nah, saat ini kalau kalian berubah orang atau berubah tempat, bukan pakai cara yang sama, responnya itu berbeda. Kalian harus mencari tahu itu. Makanya kenapa aku selalu bilang, buat orang-orang yang berjiwa sensitif itu penting banget untuk mengenal diri kalian, mengenal bahwa kalian itu berjiwa sensitif, karena kalian harus tahu cara memanage diri kalian. Dan sebenarnya saat kita mulai berhenti mengkhianati diri, pasti kalian akan merasakan sepi. Tapi tenang aja, sepinya itu nggak lama-lama, akan jadi kayak lebih sepi di sebentar. Ada beberapa saat kita merasakan sepi, karena apa? Karena buat orang-orang yang berjiwa sensitif itu benar-benar butuh waktu jeda untuk lebih bisa merasakan, lebih bisa menganalisis, lebih bisa mengamati, sampai akhirnya kalian bisa untuk memutuskan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Nah, di sini aku mau mengajak kalian juga untuk ngobrol di komentar.
Kalian sering merasakan seperti itu nggak? Dan biasanya energi apa sih yang biasa dan paling sering kalian respon selama ini? Dan energi apa yang sebenarnya kalian pengen ubah dari kehidupan kalian selama ini? Kalau kalian senang pembahasan seperti ini, kalian ingin tahu tentang matriks jiwa lebih dalam, kalian ingin mengenal diri kalian lebih dalam, kalian bisa datang ke Ruang Lavi dan kalian bisa kunjungi website Ruang Lavi www.ruanglavi.com. Di situ banyak banget tools yang bisa kalian pakai untuk mengetahui diri kalian dan mengenal matriks jiwa kalian. Tapi kalau kalian ingin banget mengetahui tentang diri kalian tapi lebih fun, lebih chill, lebih Gen Z, kalian bisa kunjungi media sosialnya Selfie Life. Nah, di episode berikutnya aku ingin mengajak kalian untuk ngobrol lagi sesuatu yang mungkin lebih santai tapi lebih dalam. Episode selanjutnya itu aku akan ngajak kalian ngobrol tentang apa sih sebenarnya jiwa-jiwa sensitif itu. Mungkin dari beberapa episode ini kan aku selalu bilang jiwa sensitif, atau mungkinkah kamu adalah orang yang berjiwa sensitif? Dan kita akan lebih membahas dan membongkar apa sih jiwa sensitif itu di episode selanjutnya. Nah, obrolan kita kali ini, di episode kali ini, gak akan berhenti di sini. Karena aku ingin mengajak kalian untuk senang-senang dulu, untuk melihat BTS atau behind the scenes-nya dari pembuatan video ini. Dan setelah kita senang-senang melihat BTS, kita akan mendengarkan pesan yang akan aku sampaikan. Mungkin pesan ini adalah jawaban dari selama ini yang kalian cari. Jadi misalnya nih aku nih selama ini dekat sama orang, tapi nggak gimana nggak jelasinnya sama. Nah, kalau kalian senang pembahasan seperti ini, kalian bisa, nah ini suka kebalik. Oke, ambulan. Nah, kalau di sini, di matriks jiwa, nah ini rada susah ngeditnya. Kalau suara ambulan, itu susah ngeditnya, Ki. Banget. Nah, gimana setelah kalian seru-seruan nonton BTS-nya? Sekarang aku ingin mengajak kalian untuk tenang dulu, relax dulu, karena aku akan menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian selama ini. Sebelum aku menyampaikan pesan, mari kita sama-sama tenang, kita tarik nafas, lalu kita dengarkan pesan yang akan aku sampaikan. Pesan yang akan aku sampaikan adalah hidup baru tidak mulai dari tempat yang jauh, tapi dari keputusan kecil yang jujur di dalam diri. Saat kamu berhenti mengkhianati kebutuhanmu demi terlihat baik, nafasmu akan terasa lebih lapang, pelan, tapi nyata. Dan dari kejujuran itu, hidupmu mungkin tidak menjadi sempurna, tapi ia akan terasa lebih milikmu. Maka mulai saat ini berhentilah mengkhianati dirimu dan kembali menjadi dirimu sendiri. Nah, itulah pesan yang aku sampaikan kepada kalian dan semua rangkaian dari episode kali ini udah aku sampaikan untuk kalian, di mana kita sama-sama menjadi dewasa tapi stop mengkhianati diri sendiri. Kalau kalian memang senang pembahasan seperti ini dan kalian ingin ngobrol bareng-bareng lagi, kalian jangan lupa subscribe Stella Talk dan kalian bisa nyalakan lonceng biar apa? Biar semua informasi atau kalau kita posting lagi tentang obrolan ini, kalian nggak akan ketinggalan. Mungkin sebenarnya dari episode-episode ini atau dari rangkaian episode kita itu adalah yang kalian cari selama ini. Mari kita sama-sama mengenal diri kita agar kita hidup lebih tenang di tahun 2026. Terima kasih semuanya. Bye-bye.